dari mungkin sejak perang Ukraina itu terjadi, karena kita udah bisa bayangkan pada saat perang mulai pertanyaan di awal-awal itu seberapa lama nih perang akan berlangsung. Semua kemudian berkonklusi perang ini kayaknya akan lama nih. Waktu itu kan tantangan besar yang ada di depan mata kita kan pandemi COVID. Oleh karena itu keketuaan Indonesia itu dipersiapkan untuk pemulihan ekonomi di dalam konteks keluar dari post COVID-nya, post pandemic. Makanya kalau dilihat tema kita itu juga recover together, recover stronger, itu kan kelihatan kental sekali maknanya dan konteksnya dengan masalah pandemi di Desember itu. Tiba-tiba semuanya berubah pada saat Februari perang di Ukraina mulai terjadi. Nah, disitulah kemudian terus kalau kita lihat grafik, dalam arti grafik tantangan itu terus naik. Jadi yang pandeminya belum selesai, recovery ekonominya juga belum, tiba-tiba plus ada perang di Ukraina yang dampaknya cukup dahsyat bagi dunia. Dampak dari sisi pangan, dampak dari sisi energi, dampak juga dari sisi tentunya keuangan, fiscal space misalnya. Nah, itu yang kemudian sekarang menjadi lebih menonjol di dalam pembicaraan persiapan menuju KTT G20. For sure, isu pemulihan ekonomi pasca COVID is there, masih ada, dan kita memiliki satu prioritas di bidang health cukup aman. Tetapi kemudian perang inilah yang banyak memberikan dampak terhadap persiapan, dan perang di Ukraina itu selain masalah ekonomi, selain masalah pangan, energi dan lain-lain, dampak pecahan atau pembelahannya itu menjadikan lebih dalam dan lebih lebar. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan utama, bagaimana pihak-pihak yang memang berseberangan, berbeda dan perbedaannya lebar dan dalam, paling tidak masih mau diajak bekerja sama demi dunia. Jadi pada saat Indonesia terus berkomunikasi, terus berusaha menjembatani, this is not about the presidency of Indonesia. Tetapi ini dalam rangka tanggung jawab Indonesia sebagai presidensi agar G20 masih tetap bisa bekerja. Karena dunia menunggu G20 dan banyak sekali forum-forum multilateral yang memang pada akhirnya menjadi crowded, bukan hanya crowded tapi bahkan tidak bisa mengambil keputusan. Mandek gegara isu Ukraina. Jadi ini memang bukan, makanya kalau di dalam politik luar negeri itu kan track record itu matters ya. Dalam artian orang itu selalu melihat lo selama ini ngapain aja, ya kan? Dan itu sangat jamak. Pada saat kita ada satu isu, misalnya dari hal yang sangat simple, permintaan dukungan, itu kan kalau di forum multilateral, PBB khususnya, negara ini akan dia run untuk mencalonkan apa dan sebagainya gitu kan. Itu selalu kita lihat pertama adalah selama ini negara ini ngapain, apakah dia berkontribusi, apakah dia itu trusted partner, apakah dia, semuanya itu ada catatan. Jadi masing-masing sebenarnya dari kita itu sudah memegang buku catatan.
mengenai kinerja negara lain. Nah, yang saya rasakan adalah bahwa mereka itu cukup percaya kepada kita. Karena apa? Kalau kita lihat buka sejarah buku kinerja politik luar negeri kita, mereka itu selalu melihat kita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, yang berusaha untuk menjembatani segala perbedaan, dan kita itu tidak pernah intrusif ya, dalam artian menyerang negara lain. Tetapi at the same time bukan berarti kalau kita kemudian tidak agresif yang menyerang, itu kemudian kita bisa ditekuk-tekuk. Enggak. Kita adalah negara yang menghormati prinsip. Kita melakukan semuanya berdasarkan penghormatan terhadap prinsip dan nilai-nilai internasional. Nah, itulah yang sebenarnya saya rasakan itu modal utama dari kenapa mereka terus mau berbicara kepada Indonesia untuk menyelamatkan G20 ini. Jadi sebuah investasi yang lama yang sudah kita lakukan, dan di saat dimana kita membutuhkan seperti saat ini, pada saat kita memegang presidensi di tengah situasi yang sangat tidak kondusif, itu ternyata manfaatnya besar sekali. Tanggung jawab kolektif itu udah kita sampaikan dari kapan-kapan ya, dari mungkin sejak perang Ukraina itu terjadi, karena kita udah bisa bayangkan pada saat perang mulai pertanyaan di awal-awal itu seberapa lama nih perang akan berlangsung. Semua kemudian berkonklusi perang ini kayaknya akan lama nih. Nah, berarti situasinya akan terus atau dampaknya paling tidak dampaknya akan semakin terasa. Nah, kenapa tanggung jawab kolektif ini selalu kita tekankan? Karena kalau kita bicara G20 ini kan kita bicara 20 negara dengan GDP yang terbesar di dunia. Nah, kemudian negara yang besar itu secara natural, secara alami memegang tanggung jawab yang besar juga. Kalau tidak mau menanggung tanggung jawab yang besar, ya jangan kemudian mengklaim sebagai negara besar. Jadi kebesaran itu di situ ada kebesaran tanggung jawab juga. Nah, balik lagi kita bicara mengenai apa yang diharapkan dunia. Apa yang diharapkan dunia dari G20 di tengah pandemi belum selesai, kemudian perang dan sebagainya. Dan kita bicara, tadi saya sudah sampaikan, it's not about Indonesia. Kita jadi ketua hanya 1 tahun, ya kan? Tapi ini adalah bagaimana kita semuanya bertanggung jawab. Dan sekeras apapun Indonesia bekerja, sekeras extra effort kayak apa Indonesia bekerja, kalau yang lainnya tidak memberikan dukungan, menunjukkan tanggung jawab kolektifnya, ya nggak akan kemana-mana. Karena ini adalah grup toh. Kan ini bukan individual. Kalau cuma Indonesia saja ya gampang. Tapi ini adalah grup, kita saling menghormati, kita perlu kolaborasi dari mereka. Maka kata-kata tanggung jawab kolektif itu betul. I really mean it. So it's not only up to Indonesia untuk menjamin kesuksesan G20, tetapi juga sangat tergantung bagaimana masing-masing negara anggota G20 memiliki sense of collective responsibility. Dan itu yang akan dilihat dunia. Tapi yang mengenai masalah concrete deliverables antara lain contohnya mengenai masalah kesehatan. Kesehatan itu kan topiknya adalah bagaimana kita bisa membuat dunia siap untuk menghadapi pandemi yang akan datang. Nah, mulai dibahas di Roma isu itu,
kemudian dibawa oleh Indonesia dan akhirnya dapat diseal dengan pembentukan Financial Intermediary Fund. Itu FIF yang sampai titik ini sudah terkumpul komitmen 1,4 miliar US dollar. Terus kemudian ada lagi yang di bidang digital. Digital itu adalah untuk mengconnect startup di antar negara dan juga dengan venture capitals untuk permodalan. Kemudian di sektor transisi energi juga kita berhasil menghimpun kerjasama sektor teknologi bersih dan sudah ada Bali Principle on Energy Transition. Jadi cukup banyak yang kita hasilkan. Itu yang gede-gede sih. Kita tahu bahwa G20 bukan forum untuk politik. Tapi bagaimana kita bisa menyangkap bahwa isu politik tidak akan dibahas sama sekali. Kan kita tidak mungkin bicara, stop, ini nggak boleh. Kan nggak mungkin. Jadi dalam situasi seperti ini sudah dapat dipastikan isu geopolitik pasti masuk. Nah, pada saat isu geopolitik masuk, kan harus well reflected. Kalau well reflected berarti kita tidak akan dapat satu language yang akan konsensus. Karena mereka semuanya berbeda. Mau kita paksakan mereka dapat konsensus? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Situasinya seperti ini. Tapi sekali lagi, mari kita bicara mengenai daging. Mari kita bicara mengenai isi. Dan disitulah kita terus bekerja. Oke, satu itu. Yang kedua, mengenai dokumen. Dokumen, kalau dulu itu deklarasi, komunike, dan sebagainya. It's a title. Sekarang kita ingin aja. Mari kita lihat di dalam. Apakah kita masih dapat memperoleh komitmen-komitmen yang kita tuangkan di dalam dokumen yang akan dihasilkan. Jadi kita ingin ajak dunia lebih berpikir secara substantif daripada hanya sekedar judul-judul. Of course, deklarasi akan menjadi sebuah judul yang secara tradisional ada di sana. Tetapi buat Indonesia, isi menjadi sangat penting. Dan kita optimis dengan isi. Kita terus mengajari sebagai presiden, kita yang dapat kita janjikan, yang akan kita terus lakukan adalah kita akan bekerja sekeras yang kita bisa lakukan. Kita akan menjalin komunikasi dengan siapapun. Tetapi sekali lagi kita memerlukan dukungan collective responsibility itu. Agar kita bisa menunjukkan kepada dunia, regardless perbedaan yang sedemikian besar, kita masih dapat dipersatukan untuk kerja yang ditunggu oleh dunia. Itu saja harapan kita sebenarnya.